Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang Robert Fraser, namanya Robert Fraser, ini seorang Amerika di California. Dia seorang Muslim yang juga sangat dalam pengetahuannya. Dia juga bahkan menjadi syekh, seorang syekh dari tarekat yang dipimpinnya, dan pengikutnya banyak sekali. Dia membagi orang yang Muslim, orang Muslim itu ke dalam 4 kelompok. Mungkinkah kita menjadi keempat-empatnya itu, atau kita menjadi hanya salah satu dari 4 itu, atau 2 atau 3? Pertama adalah Muslim syariat. Orang yang menjalankan sebagai Muslim syariat itu tegak sekali dalam menegakkan hukum, tegak sekali di dalam ketertiban sosial, namanya juga syariat, harus berjalan dengan baik. Dilambangkan seperti orang mau masuk masjid. Orang mau masuk masjid itu melepas sandal, melepas sepatu. Ketika melepas sandal, melepas sepatu itu, dia berikrar dalam hatinya, this is mine and this are others. Ini milikku dan lainnya ini adalah milik orang lain. This is mine and that is yours. Ini milikku, itu milikmu. Itu hukum, ini tertib sosial. Dan masyarakat diperlukan itu. Dan ini Islam yang benar. Yang kedua, setelah melepas sandal itu, orang masuk serambi masjid dan duduk bareng, dilambangkan seperti itu, dan kemudian bertemu dengan teman-teman, bahkan di situ makan bersama dengan piring besar begitu. Nah, bahkan meskipun tidak kenal, mereka sangat bersaudara. Di Saudi, di Masjidil Haram, kita juga biasa dikasih makan, entah minum, entah kurma, kalau kebetulan beruntung kasih nasi kebuli. Setelah itu iqamat dan sholat. Biasa makan dalam masjid, tapi bersih dan seterusnya. Nah, kebersamaan ini adalah semangat persaudaraan, ukhuwah. Kelompok ini menjadi Islam yang kedua. Ini adalah Islam tarekat menurut Robert Fraser. Islam tarekat ini bukan dimaksudkan adalah para kelompok tarekat yang dipimpinnya seperti itu, tapi adalah jenisnya orang yang semangat persaudaraannya tinggi. Kalau di Islam syariat ikrarnya this is mine and that is yours, ini milikku, ini milikmu. Dalam Islam tarekat ini, sebagaimana dia makan bareng tadi itu, ini bahasanya ikrar hati harus yours is mine, mine is yours, milikku ya milikmu, milikmu ya milikku. Tapi ini terbatas pada persoalan-persoalan yang dibenarkan secara syar'i, persaudara. Jadi apa yang kita miliki itu kadang-kadang tidak harus kita miliki, tapi kadang-kadang harus kita berikan kepada teman kita. Karena itu juga barang-barang atau yang kita peroleh itu juga kadang-kadang memang semangatnya untuk persaudaraan itu. Apa kita termasuk itu? Nah, karena persaudaraan itu ini juga tidak bertentangan dengan syariat yang menegakkan hukum. Ada orang berdosa besar membunuh orangnya, dalam syariat harus ditegakkan. Ya, jadi kisos ini dilaksanakan dalam Islam justru memberikan kehidupan pada orang lain, karena sanksi berat itu lantas tidak terjadi lagi pembunuhan. Ini karena apa kisah? Untuk persaudaraan itu. Kalau bayangkan kalau tidak dilaksanakan, maka orang akan terjadi bunuh lagi dalam masyarakat. Ini tidak benar. Oke, kemudian setelah dari Islam tarekat ini, masuk ke masjid. Masuk ke masjid ini, kita tidak perlu izin. Apakah saudara-saudara juga izin? Tidak perlu izin, tidak usah permisi. Mengapa? Karena itu bukan milik mereka. Ini bukan juga milikku. Itu ada itu wilayah kedaulatan lain. Nah, kalau inilah yang disebut Islam hakikat. Jadi hakikatnya itu bukan milik kita, bukan milik orang lain. Ini milik yang pemiliknya. Kalau bahasa Islam syariat itu adalah this is mine and that is yours, bahasa Islam tarekat atau saudara, yours is mine, mine is yours, maka bahasa yang ketiga masuk masjid tadi, no yours, no mine. Tidak ada milikku, tidak ada milikmu. Jelas kan? Dia ada klaim pemilikan kita, karena pemiliknya itu ya no mine, no yours.
Ada pemiliknya berarti. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Islam syariat seolah kita miliki. Kita Islam tarekat seolah-olah kita bersama miliki. Tapi ketika hakikat sama sekali itu bukan milik kita. No mind, no use. Nah, ini harus kita jiwai. Apa kita sudah termasuk tingkat itu? Atau kapan kita masuk itu sudah kita sadarikah? Nah, mari kita renungkan dalam puasa ini. Setelah itu menjalankan sholat. Ini paling banyak dilaksanakan di dalam Ramadan ini adalah sholat. Entah sholat biasa dan sholat sunnah juga sholat tarawih. Nah, dalam masjid ini ketika orang masuk sholat, setelah sholat, itu adalah masuk tahap keempat. Islam ma'rifat. Menurut Robert Fraser, bahasanya, kalau Islam syariat, this is mine and this is yours. Islam tarikat, yours is mine is yours, persaudaraan. Kemudian Islam hakikat seperti masuk masjid itu adalah no yours, no mine, no yours, tidak ada milikku, tidak ada milikmu, tidak ada milikmu, tidak ada milikku. Yang keempat ini, Islam ma'rifat itu, ketika sholat itu, ikrar dalam hatinya, rasa dalam hatinya adalah no me, no you. Tidak ada aku, tidak ada kamu. Sholat kita bukan karena mertua seperti khusyuk. Sholat kita bukan karena istri, karena anak, atau karena kekasih, sama sekali tidak. Tapi no me, no you, nggak ada kita semua. Tapi yang ada cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang disebut ma'rifat. Maka orang yang menjalankan sholat dengan baik harus dirasakan kekhusyuannya bahwa kita hanya memang melihat Allah. Yang ada adalah Allah. Kita tidak ada, Anda juga tidak ada, mertua tidak ada, istri tidak ada, kekasih tidak ada. Yang ada kasih itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk ke tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.